Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di Nafara Lagi Channel. Nah teman-teman semuanya, apa kabar nih ya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Nah hari ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk menata teras depan rumah gitu ya, dengan tanaman-tanaman hias yang sudah kita punya. Ya, semoga menginspirasi dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan nanti bisa di-share ke media sosial yang teman-teman punya semuanya ya. Nah, untuk kali ini tanaman-tanaman hias yang saya pakai untuk mendekorasi teras depan rumah saya tentu saja dengan tanaman hias yang sudah ada di rumah. Ya, selain itu nanti saya akan bagikan tips kepada teman-teman bagaimana cara kita untuk memperbanyak tanaman Syngonium. Oke, baiklah kita mulai dari yang sebelah kiri ya teman-teman semuanya. Ya, di tanaman di sebelah kiri ini terlihat oleh teman-teman semuanya ada dua pot tanaman Monstera adansonii. Ya, jadi Monstera adansonii ya, di sini ada dua pot. Semuanya sudah merambat tinggi ya. Kebetulan ini ada dua jenis ya. Yang satu ini adalah yang jenis daunnya memang agak besar ini ya. Nah ini yang daunnya besar-besar dan dia saya rambatkan di turus ya. Jadi salah satu tips ya supaya tanaman kita yang khususnya yang merambat itu daunnya bisa besar-besar adalah kita pasang turus ya, karena dengan dipasang turus ya, jadi akar anginnya itu akan bisa nanti mencari nutrisi ya lewat turus itu ya sampai ke media tanam. Nah ini dia, kalau yang bawah ini daunnya memang lebih kecil ya, ini juga saya pasang turus ya, tapi turusnya ini lebih pendek dari yang tadi ya. Jadi itu ya, akar anginnya dia akan menancap di turus yang kita pasang, sehingga ketika nanti turus kita siram gitu ya, dia juga akan mendapatkan air, kemudian akar anginnya bisa turun ke bawah sampai ke media tanah mendapatkan nutrisi ya. Ini ya teman-teman semuanya. Nah tadi ya, jadi kita lihat daun yang bawah ini lebih kecil dari yang di atas. Itu adalah salah satu manfaat kenapa kita pasang turus. Nah, ketika kita memilih panjang turus ya teman-teman, kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Ya, jadi turus itu tingginya kan macam-macam ya. Nanti kita akan perkirakan kira-kira kita pengen dia sampai setinggi apa, sehingga tidak perlu harus disambung atau harus diganti gitu ya turusnya. Kita prediksi dari awal sebisa mungkin seperti itu ya teman-teman semua. Nah seperti yang ini, yang di atas sama yang bawah ini memang lebih tinggi turus yang di atas, karena saya pingin dia juga merambatnya lebih tinggi ya. Kalau yang di bawah tadi ternyata dia sudah sampai di ujungnya, sehingga daunnya sudah ya sampai di ujung. Itu harusnya nanti turusnya apakah saya sambung ataukah saya potong daunnya. Baik teman-teman, kita bergeser ke sampingnya. Ini adalah tanaman Mihana, tidak asing lagi ya teman-teman. Ini daunnya cukup besar, kalau di telapak tangan hampir ya, ini ya sebesar telapak tangan saya, jadi besar sekali. Oke ya, warnanya juga cantik ya. Meskipun potnya kecil, dia bisa daunnya selebar ini, dan juga memang sangat cepat sekali pertumbuhannya ya. Jadi nanti ketika sudah banyak, kita bisa perbanyak dengan cara di stek ya. Di video sebelumnya juga sudah sering saya ceritakan kepada teman-teman bagaimana cara memperbanyak Mihana ini ya. Cukup dengan stek batang, kita bisa tancapkan di media tanam ya, kemudian kita taruh dulu di tempat yang teduh, maka nanti dia akan bisa tumbuh dengan subur ya. Jangan lupa penyiraman yang cukup ya, tapi jangan sampai kita tempatkan di tempat yang panas dulu kalau habis di stek batang. Nah ini Mihana saya tempatkan di tatakan keramik ya teman-teman, yang tadi dilapisin dengan apa itu ya, pecahan-pecahan seperti kaca seperti itu ya. Nah
Bagaimana supaya nggak basah sampai ke bawah, di bawahnya saya kasih tatakan, tapi untuk menyiramnya bisa jadi saya turunkan karena potnya kan ringan, jadi saya turunkan dulu disiram. Kalau sudah tidak netes-netes baru saya pasang lagi. Itu untuk Miana ya. Jadi kita bisa tempatkan dia di tatakan besi atau di tatakan yang seperti ini sesuai dengan selera kita. Selanjutnya ini tatakan besi yang biasa ada di depan teras, tapi kali ini saya susun dengan jenis tanaman yang lain, yaitu dengan Anthurium crystallinum ya, atau kuping gajah ya. Kuping gajah ini variannya banyak sekali ya, tapi memang saya punya yang ini saja ya teman-teman. Ini sudah cukup bersyukur, yang penting kita rawat juga dia tetap indah daunnya. Jadi ini ada 2 pot yang saya tempatkan di tatakan besi ini ya. Yang di paling atas itu daun yang baru, besar, lebih besar, dan juga nggak ada yang sobek-sobek ya. Ini yang daun yang lama itu yang masih sobek-sobek. Kemudian bawahnya ini dulu saya beli offline ya, tapi masih kecil sekali. Nah ternyata pertumbuhannya cukup banyak, cukup cepat. Daun barunya juga itu ukurannya lebih besar dari daun awalnya, sehingga tanaman ini kita bisa katakan dia sehat ya. Nah ini bawahnya kita bisa berikan tatakan besi untuk menyiram atau tidak. Kalau tidak, saya siram di tempat lain yang tidak di teras. Kalau sudah tidak netes-netes lagi, bisa saya pindahkan lagi ke sini ya. Bawahnya ini ada Syngonium, masih saya tempatkan di situ ya. Oke, kemudian di sampingnya ini ada Calathea Dragstar ya, cukup rimbun ya. Dulu saya beli dengan online ya, tapi cukup indah. Sekarang daunnya jadi banyak ya. Hati-hati teman-teman, memang kalau kita memelihara Calathea itu cukup harus diperhatikan suhu penempatannya ya. Jadi dia suka sekali tempat-tempat yang sejuk ya, yang sejuk, banyak anginnya gitu ya. Sangat cocok memang kalau ditempatkan di samping kolam ikan gitu ya. Tapi kebetulan karena nggak punya kolam ikan, yang penting adalah saya tempatkan di tempat yang teduh ya. Untuk penyiramannya dia juga nggak harus setiap hari ya. Yang penting medianya juga poros ya, dan ya kita bisa siram 2 hari sekali ya, sesuai dengan kondisi masing-masing tempat ya. Kemudian bawahnya ini ada Epischia yang warnanya hijau, tapi ada urat daunnya itu warna silver ya teman-teman semuanya. Bawahnya ini ada Crassula ovata ya, ini juga tidak perlu terlalu sering penyiraman, cukup 2-3 hari sekali saja, karena dia juga di tempat yang teduh ya, di teras, jadi tidak banyak penguapan ya. Jadi penyiraman itu sesuai dengan kondisi penempatan tanamannya sendiri di mana gitu ya teman-teman. Nah sampingnya ini juga ada Epischia dengan motif yang berbeda ya, cantik sekali ya saat dia berbunga. Tanaman ini sebenarnya mudah perawatannya ya teman-teman ya. Dia juga suka sebenarnya dia juga suka ya sinar matahari, tapi jangan yang terlalu terik ya. Jadi ini saya tempatkan di bawah teras ya, dapat matahari tapi tidak terik. Kemudian juga ada sirkulasi udaranya juga lancar, dia bisa berkembang biak dengan baik seperti ini ya. Jadi dia itu ya daun-daunnya ada menjulur seperti ini nanti kita bisa potong untuk diperbanyak ya di pot lainnya, daun yang sudah bercabang-cabang seperti ini ya. Ini juga cantik ya, ini warnanya coklat tapi ada tengahnya itu hijau silver seperti itu ya. Ini seperti ini dan sedang berbunga ya. Daunnya ini bisa besar-besar ya teman-teman. Kalau yang ini yang menjulur ini nanti kita tanam di pot di media yang baru, dia juga bisa sebesar yang induk utamanya ya. Oke ya, Epischia, barangkali teman-teman juga ada yang suka dengan Epischia ya, variannya juga lumayan banyak ya, dan perawatannya tidak terlalu sulit ya. Jadi ini sudah rimbun dan cantik karena sedang berbunga ya. Di samping Epischia ini masih tatakan besi yang sebelumnya juga masih saya taruh di teras. Ada 2 susun rak besi ini ya. Di atas saya taruh Aglonema bickroy saya
ya yang sudah saya mengkilap ya. Jadi enak sekali dilihat. Jadi memang ini aglonema yang menurut saya adalah paling mudah untuk dirawat dan paling mudah untuk berkembang biak. Ya, jadi bagi teman-teman pemula yang ingin memelihara aglonema, ya silahkan pilih jenis ini dulu. Kalau ini sudah bisa dirawat dengan baik, baru kita bisa naik untuk memelihara aglonema yang jenis yang lainnya gitu ya. Jadi Bikroy ini daunnya juga lebar-lebar ya. Media tanamnya ini media tanam khusus untuk aglonema, jadi dia memang sangat ringan ya teman-teman ya. Kalau saya sih beli jadi saja ya media yang khusus aglonema. Ini ada campuran sekam bakar, kokopit ya, sudah komplit. Kemudian ini jangan lupa media tanamnya kita beri lubang lagi di bawahnya supaya sirkulasi udaranya juga lancar untuk ke medianya. Seperti itu ya. Berapa kali kita menyiramnya? Ada teman-teman yang bertanya ya. Saya siramnya cek dulu media tanamnya. Jadi kalau media tanamnya sudah setengah kering, jadi saya cek dengan tangan. Kalau sudah kering separuh ya sampai ke bawah kita cek dulu ya. Mungkin kalau keringnya di atas tapi bawahnya ternyata masih basah ya, jadi tidak perlu kita siram. Tapi kalau bawahnya ternyata sudah kering juga, baru kita siram ya. Rata-rata saya siram ya 3 hari sekali ya, 3 hari sekali. Kadang-kadang kalau masih basah juga bisa sampai 5 hari sekali saya siramnya gitu. Jadi tidak perlu terlalu sering ya. Jadi kalau dia terlalu sering justru nanti bisa busuk akarnya. Kemudian ini bawahnya teman-teman ada 2 pot Syngonium batik. Nah ini Syngonium itu memang sangat mudah ya untuk berkembang biak. Jadi dia jenisnya sebenarnya merambat juga ya, tapi ketika dia panjang biasanya saya lilitkan lagi di media tanamnya sehingga dia kelihatan rimbun. Nah ini contohnya ya Syngonium yang sudah panjang ya. Nah ini kita bisa propagasi, untuk kita tanam lagi di media tanamnya ya. Propagasi ini bisa langsung kita tanam di media tanam atau lewat air. Nah begini caranya, kita potong bagian yang batang yang memang mengandung akar ya. Jadi ada akarnya, kita pilih ya. Saya potong di sebelah sini, itu sudah ada akarnya, akar anginnya itu ya teman-temannya, bisa lihat ada akar anginnya. Nah supaya akarnya tambah banyak dulu ya, ini kita bisa propagasi dengan media air. Jadi kita celupkan di air sampai nanti akarnya sudah lumayan banyak, baru kita bisa pindahkan di media tanam. Atau kadang-kadang saya juga langsung setelah saya potong ya, saya langsung aja tancapkan di media tanam dan kebetulan hidup ya. Tapi kan kadang-kadang berbeda kondisinya, bisa jadi ada yang tidak langsung hidup gitu ya. Jadi kalau perlu biar aman akarnya tambah banyak dulu, kita bisa propagasi dengan air seperti ini ya. Ini saya pakai gelas, kemudian saya isi air ya. Kita bisa tunggu dulu sampai akarnya muncul ya. Seperti itu untuk propagasi Syngonium. Barangkali teman-teman bisa mencoba di rumah, atau punya tips yang lainnya bisa juga dibagikan di kolom komentar ya. Ini jadi tanaman Syngonium batik ini cepat sekali pertumbuhannya ya. Kalau menurut saya juga dia cukup cantik ya kalau kita rawat daunnya ya, rimbun ya, cantik. Jadi kita juga rajin untuk dilap daunnya sehingga kelihatan mengkilap. Ya seperti itu teman-teman, bagaimana saya menata teras depan rumah saya kali ini ya, dengan beberapa tanaman. Ada Monstera adansonii, Miana ya, Anthurium crystallinum, ada Calathea, Epischia, ada aglonema dan juga Syngonium batik. Ya semoga menginspirasi teman-teman semuanya ya untuk selalu merapikan teras rumah dengan tanaman-tanaman biar tetap kelihatan asri ya, dan semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.